Pendirian kantor-kantor mobilisasi pertahanan nasional di China menimbulkan kecurigaan ketika Xiamen mengungkap ribuan tempat perlindungan pertahanan udara. Menurut Xiamen.net pada tanggal 1 Maret, kantor mobilisasi pertahanan sipil Xiamen, Provinsi Fujian di China meluncurkan platform smartphone yang disebut navigasi pertahanan sipil yang menunjukkan lebih dari 1.000 tempat penampungan pertahanan udara di seluruh kota. Selama masa perang, platform ini akan memberikan informasi waktu nyata kepada pengguna untuk membantu mencegah serangan udara musuh dan mengevakuasi orang-orang selama bencana besar. Sistem ini juga mencakup fungsi-fungsi seperti pemberitahuan peringatan peta pertahanan sipil, pelaporan di tempat, dan pendidikan pertahanan sipil, yang memungkinkan pengguna untuk menavigasi tampilan shelter pertahanan udara terdekat, kondisi sekitar, dan memeriksa distribusi populasi. Liu Jiming, Wakil Direktur Kantor Mobilisasi Pertahanan Sipil Xiamen, menyatakan bahwa sistem tersebut saat ini dapat menyediakan 859 tempat penampungan darurat dan 861 lokasi layanan yang nyaman bagi masyarakat. Menurut laporan Singtel Global pada tanggal 28 Februari setelah Kongres Nasional PKC ke-20 mengusulkan peningkatan sistem mobilisasi pertahanan nasional, provinsi dan kota telah mendirikan kantor mobilisasi pertahanan nasional untuk memperkuat mobilisasi pertahanan nasional dan konstruksi pasukan cadangan. Laporan tersebut menyatakan bahwa Kantor Mobilisasi Pertahanan Nasional Shanghai mengadakan upacara pembukaan plakat pada tanggal 20 Februari. Kantor Mobilisasi Pertahanan Nasional Provinsi Fujian adalah yang pertama kali didirikan pada tanggal 15 Desember tahun lalu. Hanya dalam waktu 2 bulan, 9 kota tingkat prefektur dan 83 kabupaten di Provinsi Fujian telah mendirikan Kantor Mobilisasi Pertahanan Nasional. Pada tanggal 3 Februari akun Twitter pada akhir Juni memposting sebuah tweet yang mengatakan bahwa Partai Komunis China sedang mempersiapkan diri untuk perang. Unit-unit misterius sedang dibentuk di mana-mana. Konten tersebut menunjukkan bahwa banyak provinsi dan kota di semua tingkatan di China baru-baru ini mendirikan kantor mobilisasi pertahanan nasional, yang tampaknya merupakan tata letak penting untuk mengumpulkan semua upaya menuju perang. Juga menunjukkan bahwa kata kunci, perang, muncul 90 kali dalam laporan berita yang disebutkan di atas. Dan kata kunci penting lainnya adalah, titik mobilisasi pertahanan nasional jenis perang. Netizen daratan telah secara aktif memperdebatkan di media sosial tentang persiapan besar-besaran pemerintah China, dengan beberapa orang mengklaim bahwa masalah eksternal adalah tipuan dan bahwa krisis yang sebenarnya ada di dalam negeri. Beberapa pengguna internet mempertanyakan hal ini, dengan mengatakan, anjing yang menggonggong tidak menggigit. Apakah Anda masih percaya bahwa Partai Komunis akan mengobarkan perang dan menyerang Taiwan? Ancaman eksternal adalah fata morgana, ancaman internal adalah nyata. Dengan defisit fiskal yang sangat besar, dari mana uang untuk berperang? Selain itu, bisakah mereka menang melawan AS? Ini mungkin hanya persiapan untuk kerusuhan dalam negeri. Tampaknya krisis dalam negeri sudah dekat. Netizen lain berkomentar, proyek perang itu hebat. Ini membutuhkan uang, kekuatan, dan personel. Semakin banyak departemen yang mereka dirikan, semakin banyak pasokan militer yang bisa mereka jual tanpa batas. Bantuan kaisar tidak terbatas. Menggali kuburan mereka sendiri. Mereka harus mengirim pejabat dan anggota komunis ke garis depan terlebih dahulu. Ini hanya satu langkah lagi menuju kehancuran. Sementara itu, komentator urusan saat ini, Jiang Feng, dalam sebuah program media mandiri pada tanggal 23 menganalisa bahwa jenis organisasi di dalam Partai Komunis memiliki kekuatan yang sangat besar. Meskipun PKC sedang mengintensifkan persiapannya untuk berperang, saat ini China sedang dalam kekacauan besar dan rakyat terus-menerus didorong ke jalan buntu. Perebutan kekuasaan internal di antara para pemimpin puncak Partai Komunis menjadi semakin intens. Ada terlalu banyak faktor yang tidak stabil dalam sidang 2 tahunan mendatang, dan situasinya tidak dapat diprediksi. Keruntuhan Partai Komunis bisa terjadi dalam semalam.